Tapi baru tahu rupa-rupanya dia Jenderal Sudirman ini adalah jeneral pertama kalau diikutkan rekod dalam sejarah Indonesia, dan antara termuda seawal usia 31 tahun dah jadi jeneral. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persaudaraan, salam silaturahmi, salam persahabatan, salam ukhuwah, salam persahabatan salam tetangga buat sahabat-sahabat Brofir yang berada di Malaysia, yang berada di Indonesia, yang berada di Brunei, Thailand, Singapura, Filipina. Semoga dalam keadaan yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. So pada malam ini agak berbeza sekali. Brofir sebenarnya ingin mereact satu video yang saudara-saudara sadarkan supaya kita melihat satu video yang jauh berada di Jepang, dan katanya kenapa ada patung Jenderal Sudirman di Jepang. Dan Brofir penasaran mau tahu siapakah sebenarnya Jenderal Sudirman ini, kok gimana bisa patungnya berada di Jepang. Pasti ini menjadi persoalan Brofir setiap kali Brofir pingin reaction. So pada kali ini channelnya adalah Suara Pemerintah TV. Jangan lupa di subscribe di like dan share channel Suara Pemerintah TV ini sebagai pemilik asal video yang Brofir react pada hari ini. So tajuknya adalah kenapa ada patung Jenderal Sudirman di Jepang. Yuk tanpa lama-lama lagi kita nonton bareng dalam kiraan 3, 2, 1, play. Okey, kita lihat bareng gimana kayaknya. Wah, figurannya Jenderal Sudirman. Super di seluruh Indonesia. Jumpa lagi di Indonesia Original, sebuah program yang akan mengulas berbagai hal unik dan menarik tentang Indonesia. Dukung program ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share agar Indonesia semakin dikenal dunia. Siap. Bapak Soekarno pun ada menarik nih. Siapa yang tidak tahu Jenderal Sudirman? Dialah pahlawan Indonesia yang patungnya sering kita lihat berdiri tegak di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Wow. So bentar So kayaknya Brofir baru tahu ada juga patung Jenderal Sudirman ini di tengah-tengah kesibukan kota di Jakarta Pusat. Wow, ternyata sangat gede sekali ke saiznya itu, dan bagi Brofir dia dibina di antara persimpangan jalan ini, dan ternyata saiznya begitu tinggi dan besar gitu. Dan ini merupakan satu penghargaan bagi pahlawan yang bergelar Jenderal Sudirman. Dan Brofir pingin tahu lagi kok kenapa dia diangkat sehingga begini penghormatannya. Pasti ada sejarah yang ingin diperkatakan. Yuk lanjut. Wow, besar banget, tinggi banget. Ternyata patung Jenderal Sudirman tidak hanya ada di Indonesia, tapi juga ada di Jepang. Wow. Tepatnya di halaman Kementerian Pertahanan Jepang di kota Tokyo. Brofir baru tahu nih. Lalu kenapa ada patung Jenderal Sudirman di Jepang? Kok kenapa? Patung yang berdiri sejak 14 Januari 2011 tersebut merupakan hasil dari kesepakatan antara Menteri Pertahanan Indonesia kala itu Purnomo Yusgiantoro dan inisiatif Kementerian Pertahanan Jepang sendiri.
So kayaknya sudah hampir 13 tahun gitu ya, berdiri dengan begitu megah ya patung Jenderal Sudirman ini di Jepang. Dan bagi Prof ini pasti menjadi kebanggaan untuk rakyat Indonesia ya, karena pahlawannya jenderal ini dihargai dan diangkat oleh kerajaan ataupun negara Jepang ini. Patung Jenderal Sudirman yang terletak di Tokyo ini memiliki tinggi 4 meter serta berbahan dasar perunggu. Patung Jenderal Sudirman ini merupakan satu-satunya patung pahlawan asing yang ada di Jepang. Pemerintah Jepang juga berencana akan mendirikan patung Jenderal Sudirman di beberapa lokasi lainnya di Jepang. Wah, terbaik ya. Ternyata kalau Brofing enggak silap dengar ya, katanya ya sudah pasti ini satu penghargaan bagi pahlawan-pahlawan pejuang-pejuang Republik Indonesia ya. Kalau Brofir enggak silap dengar, katanya ini satu-satunya patung yang ya daripada luar negara. Bagi Brofir satu-satunya patung asing yang enggak pernah ada di Jepang, tapi diwujudkan di sini di Kemenham Jepang semata-mata untuk memberikan penghargaan kepada jasa dan pengorbanan Allahyarham Jenderal Sudirman ini. Dan ternyata ya, kerajaan ataupun negara Jepang juga turut menyarankan supaya beberapa tempat lokasi lagi akan dibangunkan patung Sudirman ini, Jenderal Sudirman. Dan Prof fikir, wow, pasti besar banget, pasti berarti banget sumbangannya, pengorbanannya kepada kerajaan Jepang. Kok bisa sehingga ada cadangan seperti ini ya. Lanjut. Wah, bendera keramat pun ada di situ. Warna yang gak jauh bezanya. Bagi pemerintah Jepang, nama Jenderal Sudirman ternyata memiliki arti yang penting. Jenderal Sudirman menjadi sosok yang dikagumi pemerintah Jepang dan menjadi simbol perjuangan. Didirikannya patung Jenderal Sudirman merupakan satu bentuk penghormatan pemerintah Jepang terhadap jenderal besar tersebut. So Bro Fibu penasaran mau tahu adakah patung di Jepang ini Indonesia yang cipta, yang bina, atau gimana? Patung Jenderal Sudirman tersebut juga menjadi simbol hubungan persahabatan antara negara Jepang dan Indonesia. Masya Allah, simbol ya persahabatan di antara dua negara ni. Jenderal Sudirman merupakan pahlawan revolusi nasional Indonesia. Dalam sejarah perjuangan Republik Indonesia, ia merupakan Panglima dan Jenderal Republik Indonesia yang pertama dan termuda. Pada usia yang masih cukup muda, yaitu 31 tahun, Sudirman telah menjadi seorang jenderal. Selain itu, ia juga dikenal sebagai pejuang yang gigih. Meskipun ia sedang menderita penyakit paru-paru parah, ia tetap berjuang dan bergerilya bersama para prajuritnya untuk melawan tentara Belanda pada agresi militer kedua. Masya Allah. Sudirman meninggal pada tanggal 29 Januari 1950 karena penyakit tuberkulosis parah yang ia derita. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara di Semaki, Yogyakarta. Allahu Akbar. Rupi baru tahu rupa-rupanya dia Jenderal Sudirman ini adalah jenderal pertama ya, kalau diikutkan rekod dalam sejarah Indonesia, dan antara termuda seawal usia 31 tahun dah jadi jenderal. Masya Allah. Tapi ialah agak menyedihkan karena ujian yang ditimpa, dia mengidap penyakit kronis yang sehingga ya dia menghembuskan nafas yang terakhir. Pada tahun 1997, Jenderal Sudirman dianugerahi gelar sebagai Jenderal Besar Anumerta dengan bintang 5, pangkat yang hanya dimiliki oleh 3 jenderal di Indonesia sampai sekarang. 5 bintang
Bukan biasa-biasa, Allahyarham. Masya Allah. Wajarlah Jepang pun sangat mengapresiasikan Jenderal Sudirman ini. Masya Allah. So itulah videonya saudaraku. Dan apa yang Bro Fir dapat lihat dalam video pada kali ini, ya, wajarlah sebenarnya patung Jenderal Sudirman ini diabadikan, ya, terbina di Jakarta Pusat dan juga turut diabadikan di negara Jepang. Matahari terbit, ya, Masya Allah, ya, pasti sangat istimewa sehingga ia diabadikan di negara orang, ya, di negara yang kita tahu antara negara yang memiliki semangat patriotisme yang juga cukup tinggi. Indonesia dan Jepang kedua-duanya memiliki semangat juang yang begitu baik. Cumanya apa yang Bro Fir dapat lihat, ya, baru hari ini Bro Fir tahu, ya, baru hari ini Bro Fir tahu ternyata Jenderal Sudirman ini bukan merupakan sekadar satu ataupun pegawai ketenteraan, tapi Jenderal Sudirman ini merupakan sosok atau figura yang sangat dibanggakan oleh negara Indonesia. Ternyata, ya, Jenderal Sudirman ini di awal usianya muda, 31 tahun, sudah bergelar jenderal, pangkat tinggi, sehingga, ya, pada tahun 1997 mendapat, ya, gelaran yang boleh dikatakan paling tinggi dalam kalangan ketenteraan, jenderal tertinggi dalam Republik Indonesia. Dan bagi Bro Fir, ya, wajarlah kalau saudara, ya, Allahyarham Jenderal Sudirman ini menjadi antara figura ketenteraan yang memotivasikan bangsa. Dan, ya, sebelum Bro Fir mengakhiri video Bro Fir pada malam ini, Bro Fir mau saudara semua, ya, yuk kita bareng kirimkan Al-Fatihah, bacakan Al-Fatihah untuk Allahyarham Jenderal Sudirman. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitanir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa ihdinas siratal ghairil maghdubi alaihim. Amin 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 ya rabbal alamin. So kita doakan semoga, ya, doa kita, ya, Al-Fatihah kita sampai, ya, semoga Allahyarham dicucuri rahmat, berada dalam kalangan syuhada solihin gitu. So Bro Fir tahu tepat pada pukul 12.30 malam ini pastinya ambang, ya, 17 Agustus 2024 merupakan hari ulang tahun, ya, kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. So di kesempatan ini Bro Fir ingin mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79. Semoga Indonesia terus maju jaya, makmur, keamanannya kekal, terpelihara, dan insya-Allah semoga aja bisa menjadi contoh kepada negara-negara tetangga yang lain, insya-Allah. Sehingga kita bertemu lagi di video yang akan datang. Bro Fir sampaikan salam sayang Bro Fir untuk sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.